Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di muka bumi, kemudian memperhatikan apa yang terjadi terhadap orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau taat kepada Allah. Bagaimana mereka lebih kuat, lebih nampak bekas-bekasnya, terlihat kekokohan peradabannya, masyarakatnya, tapi disebabkan dosa-dosa mereka Allah menghancurkan. Tidak ada yang bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sebab utama mereka dibenamkan ke dalam azab oleh Allah adalah ketika datang Rasul yang membenarkan kehidupan mereka dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, lalu mereka ingkar, maka Allah layak untuk menghancurkan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat dan maha tegas, maha keras terhadap hukuman. Jamaah dakwah saya Allah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini dimanapun Anda berada, kapanpun siaran ini disiarkan. Kita lanjut di ayat yang ke-23 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Dan sungguh sudah kami utus Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Lalu mereka berkata, ini adalah sihir yang mendustakan, yang bohong. Nah, ayat 23 dan 24 ini menggambarkan satu contoh umat-umat yang dimusnahkan oleh Allah dan mereka punya kekuatan yang besar, ya, yaitu peradaban Fir'aun, Haman, dan Qarun. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Sungguh kami sudah utus Musa
dengan ayat-ayat kami, dengan berbagai mukjizat. Ada 9 mukjizat, ya. Mulai dari tongkat, tangan yang bercahaya, sampai dikirimkan darah, kemudian kata, banyak. Dan Allah juga memberikan berbagai kekuatan kepada Musa juga. Salah satu kekuatan fisiknya memang hebat ya, Musa. Dan ayat-ayat kauniyah serta qauliyah, ayat-ayat yang kelihatan nyata serta qauliyah, ayat-ayat yang ada dalam Taurat, tanda-tanda kekuasaan Allah mengajak kepada Fir'aun untuk kembali. Idhab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, lalu katakanlah kepada dia, apakah kau mau membersihkan diri? Katanya kata tanya. Nah, Fir'aun, tidak cuma Fir'aun, ternyata ada Haman di sana. Haman adalah salah satu petinggi Fir'aun yang diperintahkan untuk membangun bangunan yang tinggi untuk melihat hilangnya Tuhan Musa. Kalau bahasa kita mungkin menteri perekonomian ya. Kan biasanya ada menteri perekonomian, ada menteri pertahanan ya. Nah ini urusan bangun ya. Ini hal wasultan mungkin juga dijelaskan keterangan-keterangan yang nyata ya kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun, kepada Qarun juga. Kita tahu bahwa Musa ya memberikan berbagai syariat yang biasa disebut sebagai 10 perintah Allah. Tidak boleh membunuh ya, kau harus berzakat, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina ya, tidak boleh harta itu dikuasai sendiri sehingga orang di sekelilingnya ya, tidak mendapatkan bahkan makanan. Jadi sama ini utusan Allah ini menyeru kepada seluruh golongan manusia, mulai yang kaya, yang berkuasa, atau yang miskin dan yang tertindas. Dan kita tahu bahwa Musa diutus ke kalangan Bani Israel waktu itu yang menjadi budak ya, menjadi golongan terendah di Mesir pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan para petinggi ini, ya, orang-orang pemimpin ini, pemimpin-pemimpin dari kekuasaan, pemimpin-pemimpin dari kekayaan, apa yang mereka lakukan? Faqalu sahirun kadzdzab. Mereka berkata bahwa Musa ini adalah tukang sihir yang pendusta, pembohong. Mengandalkan perdebatan. Itu ciri-cirinya. Mengandalkan banyak alasan, mengandalkan debat. Ya. Dibuatlah Musa itu seolah-olah orang yang bakal menghancurkan negara ini. Orang-orang yang melakukan sihir, melakukan sesuatu yang penuh kedustaan. Makanya mereka mengandalkan debat. Tuh lihat Musa, jangan deketin dia. Tukang sihir,
Padahal di satu sisi dia juga memakai sihir ya. Dia memakai sihir juga untuk mempengaruhi masyarakat. Faqalu sahirun kadzdzab. Mereka berkata Musa adalah tukang sihir dan mereka adalah Musa adalah berdusta. Jangan deketin dia, jangan dekati Musa karena kamu bakal mendapatkan kebohongan-kebohongan yang nyata. Padahal Allah sudah memberikan berbagai ayat. Kalau ayat-ayat tersebut hadir saat ini, mungkin banyak orang yang beriman. Ya. Tapi Musa memang diutus kepada kaumnya saja. Beda dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diutus rahmatan lil alamin kepada seluruh alam. Ya, sementara mukjizat yang ada pada Musa, pada Isa dan beberapa nabi lainnya itu dikhususkan hanya kaum tersebut. Ya, dan enggak terlalu tidak mendunia kalau bahasa kita. Sementara Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin seluruhnya. Hingga hari kiamat sebagai khataman nabi. Makanya keyakinan kita kaum mukmin ini bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi ke ayat ini, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mengandalkan debat, obrolan, cemoohan, hinaan, cercaan, kalau bahasa kita layaknya sekarang itu nyinyiran, kemudian tulisan, bisa jadi tulisan, videoan dan sebagainya. Ada orang-orang yang berusaha mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut macam-macam. Disebut dibiayai oleh orang yang tak benar. Kemudian ini adalah orang-orang yang mau menghancurkan negara ini. Apa nyebutnya? NKRI, menghancurkan NKRI ini orang ini. Padahal negara ini hadir direkap dengan satu hal saja, Muslim. Kenapa Muslim? Kalau tanpa keimanan sudah pecah Indonesia ini sejak reformasi. Saya masih ingat waktu dulu Indonesia bakal pecah berantakan, menjadi negara-negara kecil sesuai dengan pulaunya masing-masing. Mungkin negara Sumatera, negara Jawa, negara Kalimantan, negara Bali, negara Papua, tapi Allah menjaga diri. Salah satunya adalah keimanan, bahwa mayoritas Muslim tidak menghendaki negara ini hancur berantakan. Walaupun terjadi reformasi, tetap bisa bersatu. Satu saja yang lepas karena yang sudah sulit dipertahankan, yaitu Timor. Kembali lagi ke ayat, mari kita lanjutkan lagi ke ayat yang ke-25. Surah Al-Ghafir. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qatlu abna'alladzina amanu ma'ahu wastahyiu nisa'ahum wa ma kaydul kafirina illa fi dhalal. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran, dengan kebenaran dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, qalu abna'alladzina amanu, bunuhlah anak laki-laki mereka, orang-orang yang beriman bersama Musa. Wastahyiu nisa'ahum, biarkan hidup perempuan-perempuan. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah bagi mereka orang-orang kafir
Jadi kita tahu dalam kisah Musa, ya, kita tahu dalam kisah Musa bahwa ada pertandingan antara Musa dengan ahli sihir di kalangan rakyat banyak, disaksikan oleh banyak orang. Ada pertandingan sihir kalau bahasa mereka, padahal Musa tidak sihir. Dan pada saat itu ditampilkanlah keimanan ahli-ahli sihir, ya, melihat bahwa Musa memang bukan ahli sihir. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin sihir begitu. Ya, makanya tunduk sujud, ya, menyatakan dirinya amantu bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Ya, Rabbu Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Nyata, kebenarannya sudah nyata, sudah dilihat, dan rakyat melihat pada saat itu. Bukan cuma Bani Israel, begitu juga dari kalangan Mesir, sukunya Fir'aun. Walamma ja'ahum bil haqqi min indina, ketika sudah datang kebenaran dari sisi kami, mereka berkata. Siapa yang berkata? Tiga unsur itu. Haman, Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ya. Karena ini kata-katanya menunjukkan orang ketiga dan banyak jamaah. Berarti tidak cuma Fir'aun yang ngomong, mungkin pembesar-pembesarnya ngomong, termasuk sokongan dananya. Ya. Apa yang mereka katakan? Bunuhlah anak laki-laki mereka, biarkan perempuan mereka jadikan budak. Nah, perkataan bunuh anak laki-laki ini sudah pernah diucapkan oleh Fir'aun waktu, ya, ada waktu Musa kecil, ya, sebelum Musa diasuh oleh Fir'aun, kan ada perintah dari Fir'aun untuk membunuh anak laki-laki Bani Israel berdasarkan keterangan dari pembisik, kalau bahasa Inggris, keterangan dari salah satu penasehat Firaun bahwa Firaun akan jatuh, ya, diramal akan jatuh oleh anak Bani Israel. Ya, jadi dibunuh, mungkin saja pada saat itu memang sudah dibunuh, ya. Dan bisa saja ada dua kemungkinan. Pertama, Firaun sudah meninggal. Fir'aun yang waktu dulu itu sudah meninggal. Lalu ada Fir'aun anaknya. Jadi diperbaharuilah perintahnya. Perintahnya adalah bunuh lagi lah anak itu. Ditambah lagi, ya, indina qalu qatulu abna alladziina amanu ma'ahu. Ya. Dan orang-orang yang beriman bersamanya, berarti ada yang beriman. Ada yang beriman, kemungkinan ada yang beriman dari golongan Fir'aun. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Fir'aun yang pertama sudah mati. Fir'aun yang kedua memperbaharui perintah untuk membunuh, ditambah lagi dengan membunuh anak orang-orang yang mau beriman kepada Musa. Mungkin rombongannya suku-sukunya Fir'aun. Atau kemungkinan kedua, memang Fir'aun yang dulu masih ada gitu, berarti puluhan tahun dia berkuasa. Fir'aun yang yang mengambil Musa sebagai anaknya, udah tua mungkin, dan dia memerintahkan kembali membunuh anak-anak Bani Israel. Makanya kalau kita pikir, ya, bagaimana ujian yang Allah berikan pada saat itu kepada orang-orang yang beriman, bahkan sampai anak-anaknya dibunuh. Gak kebayang lagi kita gimana. Makanya ibunya Musa waktu itu sampai diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk
menghanyutkan Musa, dan nanti dijanjikan Musa akan menjadi nabi dan akan kembali lagi kepada Allah. Berarti waktu itu sudah demikian parah. Setiap anak Bani Israel yang lahir laki-laki mati. Kaum muslimin sekarang alhamdulillah di sebagian besar negara yang penduduknya muslim termasuk aman. Walaupun ada negara-negara yang sekarang masih berlanjut peperangan. Di Suriya masih, Palestina masih, sebagian bahkan di India ya. Di India begitu juga. Ya. Dulu Indonesia ada banyak kerusuhan, beberapa kerusuhan ada di Poso, di Sambas. Ya. Kemarin saya dengar ada di salah satu kawan itu, dia termasuk yang ini yang berada di sana waktu di SMP. Memang mengerikan kerusuhannya. Waktu itu salah satu suku di Indonesia sampai dipotong kepalanya, dibawa, ngeri banget. Saya pernah lihat juga itu fotonya. Jadi suasana kengerian itu, ini kata kawan saya dia bilang, itu sampai sekarang masih kebawa, masih kebayang bagaimana suasana. Ya. Itu contoh ya. Apalagi suasana Bani Israel pada saat itu. Anak laki-lakinya dipotong, coba bayangkan. Betapa ujian pada saat itu berat sekali. Jadi kembali lagi ke ayat ini, karena masalah perdebatannya sudah hilang, sudah habis, ada kebenaran yang datang, ya, yang timbul, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang juga sujud akhirnya, para ahli-ahli sihir itu sujud. Apa yang dilakukan para tiran ini, orang-orang yang sok berkuasa di bumi ini? Apa yang dilakukan mereka? Akhirnya kekerasan yang dilakukan. Sama di mana-mana begitu. Ya. Di mana-mana begitu. Kalau sudah nggak mampu dia berdebat, pakai kekerasan, dan mirip dengan Quraisy pada saat itu. Ya. Udah nggak mampu berdebat dengan Muhammad SAW, lalu mereka pakai kekerasan. Bahkan dalam satu kisah begitu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, tadi malam saya berkatakan juga ke anak-anak. Abu Bakar As-Siddiq itu suka membebaskan budak. Ya. Suatu ketika Umayyah bin Khalaf itu punya budak namanya Bilal. Kita sudah tahu, sering dengar cerita sampai ditinggi batu dan sebagainya. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Dengan tujuan menghina Bilal. Apa dia bilang? Nah, ini mah harganya satu ukiah juga saya jual, budak kayak gini nggak ada harganya. Satu ukiah itu mungkin ya saya nggak tahu berapa bulan. Ya, anggaplah sekarang mungkin ya 50.000 juga saya jual daripada nyusahin. Gitu. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu kamu jual 100 ukiah, saya beli, kata Abu Bakar. Kalau kamu jual itu Umayyah, budak yang beriman kepada Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seharga 100 ukiah, saya beli. Abu Bakar. Nah ini memang dibeli ya si Bilal dan dibebaskan. Memang itu berat juga itu membebaskan budak. Ya, fakur rokobah, membebaskan rokobah. Budak itu jalan berat. Nah, sejak beredarnya kabar bahwa Abu Bakar itu bisa membeli budak, apalagi yang disiksa gitu. Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Sebagian orang Quraisy yang punya duit ya, disiksa budaknya yang beriman, sampai datang Abu Bakar supaya dibayar mahal. Bayangin, penyiksaan saja dijadikan bisnis pada saat itu.
Sama kasusnya seperti negara barat waktu itu Romawi yang melakukan penyiksaan kepada manusia dengan cara apa? Memberikan hewan yang lapar, singa dan sebagainya kepada budak-budak, kepada para kawan, dijadikan gladiator. Dulu manusia dengan manusia sampai mati bunuh-bunuhan disaksikan sama orang-orang di Kolosum itu ya, namanya Kolosum, kalau bahasa kita stadion. Itu hati orang itu sudah sakit, senang melihat orang lain menderita. Itu ciri-ciri hati yang sakit. Kalau ada kawan kita senang melihat penderitaan orang lain, hati-hati berkawan dengan dia. Apalagi cerita, wow, emang dia begitu, syukurin dulu, dia syukur. Wah, bahaya. Kita sampai ke situ. Tadi urusan penyiksaan, karena di zaman Quraisy juga ada itu penyiksaan, dibunuh. Ya, kita tahu Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, ya. Beberapa sahabat dibunuh. Jadi namanya diktator kejahilian, jahiliyah dia itu berulang dan gak peduli di mana saja. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, jadi jahiliyah dia. Dan jahiliyah itu menggunakan banyak cara untuk menghancurkan kaum mukminin, orang yang beriman, di antaranya pembunuhan. Ya, termasuk yang tadi saya lihat para orang Romawi waktu itu ya, melakukan, bahkan senang dengan pembunuhan. Saya nggak masuk akal, manusia kayak apa ya? Teriak-teriak semakin ganas hewan makan atau membunuh para tawanan itu, semakin senang mereka. Sama aja itu kayak orang yang makan orang. Kalau kata saya kanibal, cuma bedanya dia tidak makan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sampai selesai ayat tersebut, itu sudah Allah gambarkan kesudahan orang-orang yang melakukan tipu daya. Apa? Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah bagi orang-orang kafir ya, rencana-rencana jahat mereka kecuali sia-sia, tidak ada fungsinya. Percuma. Ini Allah sebutkan belum selesai ayat ini ya. Ujung ayat ini sudah disampaikan kenyataan bahwa apa yang dilakukan orang kafir, orang yang tidak beriman, dimanapun dia berada, walaupun mereka punya kekuatan besar, hebat, sering jalan ke sana ke sini ya, sebelumnya yang disampaikan, sering keluar, sering kemana-mana, gitu. Seolah-olah mereka berkuasa, mereka sia-sia. Illa fi dhalal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya mereka sia-sia. Dan memang akhir ujungnya itu tertawa. Sampai di situ. Mudah-mudahan Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta